Kalau di Kopingho seperguruan silat gitu kan manggil kakak perguruan Suheng, adik seperguruan itu Sute. Halo viewers, selamat pagi. Sebenarnya mah nggak pagi ya. Kalau di taping gini teh biasanya ditayangnya mau siang mau malam sarwagannya pokoknya mah. Tapi kita syuting kali ini pagi. Terus viewers, kali ini kita agak berbeda karena kita sekarang kolaborasi ya. Dengan SMA Negeri 1 Bandung. Bisi saya dikomplain bisi saya disebutin SMA 1 Bandung. Karena yang hits teh di Dago. Bukan Kuningan ya. Bukan SMA Soreang 1 juga Bandung. bukan. Oh, Soreang. Soreang aya gitu. Oh, ada. Sebagai anak SMA 1 Bandung yang di daerah elit gitu Iya. di Dago. Dago gitu ya. Siapa yang nggak tahu Dago? Terus ini temen-temen aku host kali ini namanya Teh Dedes. Iya. Sebelumnya udah pernah. Oh, udah pernah ya waktu itu, tapi jadi jadi bintang tamu ya. Bintang waktu tamu. itu. Sekarang Oh, tuker oke. ya, Kang ya. Maaf ya. Terus narasumber kita narasumber judul natehnya di sini mah. Itu ada Kang. Mangga memperkenalkan diri Kang. Ya, nama saya Bayu Aji. Angkatan 94. Tahun lulus 97. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tepat waktu, tidak pernah tidak naik kelas. Tidak pernah tidak naik kelas. Walaupun ranking berapa? Alhamdulillah ranking 1, 2 ya seperti itu. Alhamdulillah. Gaya ya. 1, 2 Bukan dari dari mana dulu belakang. ditanya ini teh? Ya Dari bisa depan. dari atas bisa dari bawah kan itu. Sigana mah kelas 1 dari atas, giliran udah kelas 2 Udah kelas 3 mah dari bawah. turun, iya. Itu juga manjatnya teh luar biasa. Betul. Ya memang udah ketebak lah ya kayak Iya. gitu. Kelihatan lah kalau itu mah ya Iya. Kang ya. Iya. Tampak lah gitu. Ada sisa-sisanya sama masa lalu mah Kejayaannya masih ya. Masih ada. masih ada. Terus kumaha ieu teh anak SMA 1 teh dulu bangor-bangorna SMA 1 teh kumaha nih? Ya paling kalau saya mah ikut berpartisipasi kalau lawan SMAK gitu ya. Tapi kebanyakannya mah berpartisipasi lewat doa karena saya aktifnya di IKARIS, Ikatan Remaja Islam. Oke, nongkrongnya di masjid ya. Di musola. Oh, di kan musola. belum Kita belum ada. Iya. Di musola teh nongkrong ya. Iya. Iya. Bukan ngaji, itu mah nongkrong. Nongkrong aja. Supaya terlihat soleh. Ya, terlihat ngeliatin soleh. ahwat-ahwat gitu. Nah, bobo-bobo Itu siang aja. gitu. Iya, Sambil bobo Natalu gitu ya. siang. Iya. Bari ditungguan kayaknya, ditungguan jolo-ojo nah isina telep loba kayaknya berkurang bukan bertambah terus ini mah. Waduh bahaya tuh ieu mah. Mengerikan ini mah. Masih terlihat kok, Kang. Ustadji masih ada terlihat. Ya, ada sedikit lah Ya, mungkin ya. dari ininya juga suaranya juga. Oh, suara. Suara Iya. sebagai ini Ya, biasa. ya itu semenjak AA dengan Teh Nini ya itu memang ya Nyambungnya ke situ ya. agak Agak gimana? Agak agak menurut gimana lah gitu ya. begitu Iya. Agak menjaga hati gitu ya. Ya insya Allah Jagalah lah hati. kalau hati. Terus Oke. katanya teh ini teh seorang atlet juga nih teh. Iya, jadi taekwondo ya, Kang ya? Ya dulu gabung juga di unit taekwondo. Oke. Dari Boleh SMA tahu itu nggak? dari Dari kapan? sebetulnya dari SMP, jadi SMP udah ikutan taekwondo, terus SMA diterusin. Sekarang udah ban? Sekarang ban Gojer. Ban mobil. Mobil. Tos Dan- terbiasa ya teh. Udah mentok. Terbiasa ya teh. Perutnya udah mentok. Iya. Sedikit lagi. Jadi agak susah. Agak gitu. susah ini teh. Jadi ya udahlah gitu ya. Ya, jadi pakai ban Gojer aja sekarang mah. Tapi masih aktif nih sampai sekarang nih Kang. Diterusin sama anak. Jadi Oh, anak oke, sekarang udah turun-temurun. di taekwondo juga, ya udah mau sabuk hitam, jadi Iya. ya diterusin. Kemauan ayahnya atau anaknya? Udah Kemauan pasti ya? anaknya, Oh. kemauan anaknya. Yang tidak pernah sampai ban berapa gitu. Iya, jadi Jadi anaknya yang di. iya, jadi nggak Oke. pernah sampai ya udahlah anak aja Bagian yang anaknya nerusin, ya. mudah-mudahan bisa. Tapi Oke. berprestasi dong bapaknya sebagai contoh Iya. baheula anaknya. Dulu teh saya sempat ikutan pertandingan, tapi didiskualifikasi. Oh, Karena gara-gara kasiangan. Bukan beratnya kurang. Dulu mah kecil pisan. Kalau ya? sekarang didiskualifikasi karena beratnya leuwih gitu Iya, nya. sekarang mah kelebihan. lebih banget. Over spec sekarang. Kalau dulu kurang gizi, sekarang mah over ya. Curiga nama percobaan sebelum bisnisnya teh dicobaan heula disuntikan soalnya.
Jadi Kang Bayu ini sobatnya Kang Ari ya, Kang Wes, Ari. sobat pisan. Oke, itu. panggilannya Jadi- apa tuh kayaknya ada sesuatu yang Oh, iya. panggilan sayang ya kalian ini ya. Ya, sayang banget. Jadi gini, dulu teh kan kita satu perguruan taekwondo Oke. gitu. Nah, itu Oh, pas- tar dulu. Si Eta teh suka taekwondo. Serius? Serius ya? Gue langsung lihat Iya, badannya loh. taekwondo. Oh, oke Iya, lah kalau jadi begitu. Seperguruan Ternyata dia teh taekwondo. Nah, atlet, kalau oke. seperguruan taekwondo itu kalau di Kopingho seperguruan silat gitu kan manggil kakak perguruan Suheng, adik seperguruan itu Sute. Oh, Komik ya, komik ya. Iya, jadi buku persilatan kecil yang sangat Iya. terkenal itulah. Iya. Bukan yang Eni itu, bukan. Ya, bukan. Itu mah ya. Kopingho. Itu mah beda lagi ya. Beda. Saya itu saya mah. nggak hafal deh kayaknya. Aduh, jangan sampai bahasa-bahasa itu keluar loh ya di sini ya. Nggak, itu yang buku kecil Iya, iya, Kopingho itu ya karena kita seneng baca juga gitu, seneng cerita silat. Iya. Nah, akhirnya dari SMA dulu kita panggilannya Sute dan Suheng. Oh. Oke, panggilan sayang. Panggilan sayang. Sayang banget. Sayang banget. Ada satu lagi Doni namanya. Oh iya, sobatan bertiga. Ya, Taekwondo ada. juga. Taekwondo juga. Oke. Tapi dia sekarang jadi pilot di Kalimantan gitu kalau nggak salah. Masih ya? Masih kontak-kontak ya? Udah lama sebetulnya Doni tuh terakhir kontak mungkin pas reuni kemarin, reuni Oke. reuni Sehat SMA, selalu ya. reuni angkatan. Reuni angkatan nih, udah 25-nya udah. Karena dia sekelas sama Doni. Saya Ah. sebelahnya. Oh, kenapa ikutan? Jadi saya memang biasa dari dulu main tuh ke sebelah. Lebih ini ya, rumput Nggak hijau gaul, gitu. nggak gaul di dalam lah ya. Nggak gaul di dalam kelas. Rumput tetangga Gaulnya lebih di luar. hijau. Mainnya di luar. Melebarkan sayap. Oh, iya, iya. Karena kelas sebelah teh nggak rilis di kelas sebelah ternyata daripada di dia itu biasanya mah intinya mah. Intinya. Nggak, itu. di kelas 111 biasanya ngelis mah. Tapi saya memang kelas 11. Jadi Oh. kelas 11 itu memang Memang terkenal terkenal. sama cewek-cewek yang duga rilis. Oh, Jadi gitunya. perkumpulannya gitulah. Ya nggak heran sih Teh Dedes kayak seperti Iya ini. makanya ya. Iya. nggak Dulu, salah. sekarang mah udah nggak ada kejayaannya. Oh sudah berarti hilang. dulu teh ini kelas 111 teh bagian nu sering digencet pasti kelas 111. Iya, ku teteh-teteh eta. Iya, ku teteh-teteh eta pasti. Kalau nu rilis mah pasti digencetan. Wah, mungkin tuh Pengalaman teh? Pengalaman Oh, pisan. nu ngagencet atau digencet? Oh, iya, iya, iya. Nu digencet. Iya, iya. Nah, setelah itu balas Percaya. dendam. Turun temurun ya. Turun temurun gitu kan. Makanya tebeak-beak nebekeun kaina ge. Masih. Ada geng Nero oge kan gitu kan. Dulu namanya Melati ya kalau gitu mah ya. Oke. Melati. Wow, sebut saja saya mawar. Ginilah kan kalau podcast di kami ya di dongeng alumni teh moal aya nu bener lah pembicaraan. Ya, ngalor ngidul. Komode si Bapak produser saya yang begini kan. Iya. Gimana? Ya memang kacurut semuanya. Memang sudah biasa. Uyuhan ini juga. Mending loh ini teh. Ini tuh uyuhan loh masih saya masih Iya. jaga-jaga hati, jaga-jaga Karena mulut. ini baru pada ketemu semua. Iya baru kenal ini teh Iya, iya, iya. ya. Jadi masih canggung gitu. Iya. Kan kita mah bersilaturahmi gitu Betul. ya. Ini masih canggung loh. Salah satunya di dongeng alumni. Tolong ditonton alumni Iya. dongeng alumni sebelumnya itu mah aduh gitu Iya, kan. saya yang aslinya tuh paling Keluar. Nah itu yang situ sebenarnya mah gitu. Ini mah kan banyak teuing baru kenal terus gitu ya. Gimana? Jaga hati. Ya, Jaga hati. Ya, Ya, masih jaim kan. Ya. Jaim ya Jaim. sebagai ini juga sebagai tamu juga, duh saya teh harus jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, Ya. gitu. Ya itu seperti yang disampaikan Agim kan harus Agim jaga hati. deui. Ini mah pengagum sih. Iya. sangatnya kita bareng ya. Kan kita waktu pertama kali masuk SMA 1 yang ceramah Agim. Oh, gitu ya. Oh, oke. Kok saya enggak ya? Saya mah enggak. Angkatan berapa deh? 2021 baru lulus. Kemarin. Iya, baru pisan sama anak saya. Sama ya. Anak saya aja 2019 lulus SMA 1 teh. Saya lebih muda berarti. Nah, makanya saya malu kayak gini. Malu saya teh. Nah, sekarang nih bolehlah bilang baik anak baik-baik dulunya gitu ya. Zaman kuliah, kemudian bekerja saat ini. Nah, bisnisnya apa sekarang teh, Kang? Ya jadi gini Teh, saya Teh
sebetulnya kerjaan ininya tuh konsultan asongan. Aduh, Ya, jadi saya asongan, ngasong gitu ya. konsultan Kali aja- asongan. Oh, namanya kali keren aja banget. ada yang mau Kali ada yang mau gitu ya. Oke. Jadi itu di renewable energy, di sistem kontrol sama di kendaraan listrik. Waduh. Oke. Yang baru-baru ini mah gitu. Nah, tapi selama 10 tahun terakhir ini selain saya mengerjakan renewable energy, saya tuh ngelola hibah tentang energi terbarukan. Oke. Itu di seluruh Indonesia. Nah, yang menarik di situ adalah ketika kita membantu masyarakat gitu ya di Sumba, Di daerah-daerah gitu ya. di pedalaman gitu. Yang saya kerasa banget waktu di Sumba, kita bangun pompa dengan tenaga solar power gitu ya. Solarnya bukan solar diesel, bukan Pertamina Dex, tapi solarnya matahari. Ini kayaknya Oke, backgroundnya ada sesuatu deh. Backgroundnya apa sih kan kuliahnya dulu? Oh ya. Dulu saya kuliah di ITB jurusan fisika. Nggak ini ya, nggak salah ya. Jadi emang jurusan- mobil listrik, terus ada energi apa tadi namanya? Ya, energi terbarukan Iya, gitu iya. ya. Solar cell Iya, gitu ya. Kemudian hydro, mikro hydro, mini hydro. Kemudian biomass, biogas gitu. Nah, itu seperti itu. Gue aja. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti ya? Makanya kita bertanya. Ya itu biar keren aja ngomongnya gitu. Dari tadi ngomongnya Ya, untung kita juga agak kurang ngerti. Sudah kalau ditanya, nah, eta orangnya kurang ngerti. Eta teh pugu udah teh ngagawekeun. Jadi itu sebetulnya teknik supaya orang tidak bertanya lebih banyak. Ya, soalnya kalau bertanya lebih banyak kan aduh kayak ketahuan. Nanti ketahuan. Nah, ada satu di desa di Sumba, di desa adat waktu itu kita bangun karena kalau di Sumba kalau cari air itu anak-anak kecil gitu ya, anak-anak SD, SMP Harus jauh berapa kilo? 3 kilo, 4 kilo. iya. Dan itu teh ke ke lembah gitu. Yang lembahnya itu kalau kita jatuh nyanyi lagu Indonesia Raya 4 kali Nggak itu kan- belum tentu Belum sampai ke sampai bawahnya. juga. Saking gitu. jauhnya Iya, ya. saking Iya sih kalau dalamnya itu. kalau sekarang kita lihat yang tempat Tambah wisata. Garuda Pancasila juga bisa. Nah, sekarang yang tempat-tempat wisata aja ngelihatnya itu kan ibaratnya udah dipangkas di bagian sedemikian rupa supaya mudah aksesnya kemana-mana. Itu pun juga kayaknya terjal gitu ya. Apalagi yang masih belum terjamah itu kan kebayang ya Iya. mengerikannya gitu. Nah, terus kumaha tukang cerita Nah, sampai di sana kita bangun sumur untuk air minum, tenaga matahari karena nggak ada listrik. Nah, kemudian pas saya ke sana mau udah penyelesaian proyek gitu, langsung orang-orang di kampung teh bilang, "Aduh, terima kasih Alhamdulillah, Bapak. sama Terima ya." kasih Bapak." Iya, gitu ya. iya, Waduh, itu teh HTT kayak Kepuasan gimana tersendiri gitu ya. Kepuasan tersendiri. Iya, Jadi pasti. bukan masalah uang atau Iya, apa gitu ya. ngebantu Wah, ya. ternyata ngebantu tuh enak Sesuatu. banget, Luar biasa sesuatu gitu seperti ya. ini, gitu. Ya Nah, seperti kita di IKA. Iya enggak? Ngebantu. Luar biasa Itu gitu, kepuasannya walaupun hati lu curhat ya dia ya ternyata Curcol. curcol dia. Tahu. tahu cuy. Nah, itu dari situ baru mulai mengembangkan bisnis. Kenapa mengembangkan bisnis? Karena begini, saya dulu pegang uang itu mungkin manage uang itu untuk 3 tahun, itu spending itu hampir 130 juta US dollar. Oke. Jadi US dollar nih ya. cukup besar. Gitu. heeh. Nah, itu ketika kita bantu masyarakat gitu, ternyata sustainability, keberlanjutannya itu kurang karena setelah dibantu itu Ya dan udah, rusak gitu, that's it, ya gitu masyarakat bilang kalau ditanya, terus ini bagaimana Bapak untuk Pemeliharaannya. memperbaiki dan memeliharanya? Nanti tunggu saja, nanti ada Bapak lain yang akan membantu. Gitu. Jadi, Oke. oh gini ya, jadi memang sustainability-nya kurang. Nah, dari situ saya membuat satu konsep, jadi tesis juga sebetulnya di waktu sekolah dulu. Kita membantu masyarakat tapi dengan social entrepreneurship gitu ya. Jadi kita membantu masyarakat dan kita membantu diri kita sendiri. Oke. Jadi Jadi ngajarin gitu. Mulia sekali ya Anda. Ya kan Ikaris. dulu pernah jadi ustadz. Oh iya benar. Berarti Agim juga. hasil dari Ikaris itu teh ternyata berlanjut terus Iya. ya. Oke. Keren Tapi kan? dah yakin lah dari berapa ratus juta dolar itu ya
persentasenya teh gede oge sih sebenarnya. Mantak digawekeun oge. Ya, nah, setelah program hibah selesai, nah saya bikin perusahaan sama teman-teman. Jadi khusus social entrepreneur. Iya. Maksudnya adalah kalau kita mau membantu orang lain kan kita harus dibantu dulu ya nggak? Kita Iya. harus makmur dulu Betul. gitu. Kalau Iya. kita nggak makmur gimana Gimana kita Susah bisa ya. membantu orang, lain, iya, kan betul. gitu. Nah tapi saya menghitung ada profit dan ada benefit. Betul. Profit itu untuk kita gitu ya, untuk kita yang mengerjakan karena kita bekerja. Nah benefit itu untuk orang yang Masyarakat luas untuk gitu. masyarakat luas itu. Nah itu yang harus kita seimbangkan di situ. Jadi bukan hanya kita mengejar profit sebanyak-banyaknya, tapi benefitnya sangat kecil gitu. Nah saya mencoba di dunia agroindustri. Sudah mulai nih agro ya. Udah ke agro. Kenapa di agro? Karena yang pertama di akhir dunia gitu ya, bisnis yang masih berjalan itu adalah bisnis yang berkaitan dengan perut. Betul. Iya. Ya nggak? Tidak pernah berhenti kalau Ya masalah perut. kalau Nah, Ngunyah. nih kalau misalkan dikasih tahu 2 hari lagi kiamat, beli mobil kan nggak enggak. juga Dan gitu kudu makan, ya, Kan harus setiap makan hari. gitu ya. Betul. Urusan perut tuh itu udah sesuatu yang memang lagi perut emang harus diisi ya kan Iya. ya. Makanya. Nah, dan penduduk Indonesia sekarang kan udah 280 juta ya. Jadi udah Iya. sangat banyak gitu yang harus dikasih makan gitu Iya. kan ya. Nah, dari situ saya terjun ke dunia agroindustri. Tapi dari basis saya sebagai expert di sistem kontrol, di renewable energy dan Kata-katanya lain-lain. keren-keren ya. Oke. Iya nggak sih agroindustri, sistem kontrol, aduh serius keren banget. Iya ya. Ya, Hebat lanjut kan, Kumaha tuh. lanjut. Ya kita juga sambil mikir gitu ya. Dictionary di otak ini teh buat berjalan loh ya. Muter. untung saya agak cepat lah tanggapnya ini. Ya. Loading Nah, helat. awalnya itu dari tahun 2020 waktu kita COVID kan kita nggak kemana-mana di rumah gitu ya. Terus akhirnya saya mulai buka laptop lagi, bikin program gitu, bikin sistem kontrol untuk sistem pertanian. Ya jadi kenapa harus ada sistem kontrol? Karena sederhana. Saya ngurusin energi terbarukan di mana-mana dan itu berkaitan dengan global warming, climate change gitu ya. Nah climate change ini ada perubahan cuaca. Ya. Jadi yang dulunya ber itu hujan, yang nggak ber itu nggak hujan, Nggak itu hujan, sekarang ya. udah berubah sama sekali. Gitu. Nah dari situ kalau petani itu masih bekerja sesuai dengan Iklim Ya. yang Sebelumnya lama ya. dulu dulu ya. itu udah Nggak pasti akan. Hancur lah ya. Heeh. Bisa jadi Gitu. yang Maret aja yang harusnya rat sekarang udah musim panas, tapi masih berber-ber hujan, ya. gitu Iya, kan. makanya. Hujan. Tadi malamnya hujannya gila-gilaan, angin besar pisan kan. Iya. Ya. Nah itu, kesian kan kalau gini. Jadi petani udah modalnya sedikit gitu, terus udah panennya gagal, Betul. ya udah makin pertanian kita makin tertinggal aja. Iya. Oke. Dan semakin banyak import gitu ya. Ya. Jadi Pangan. semua naik gitu kan. Minyak Ya, juga. jadi Ibu-ibu mah langsung, Ibu-ibu mah minyak langsung. juga mahal, Minyak cenah juga. mama tehnya. Curcol. sama minyak bahan bakar mobil juga mahal. Itu Pertamax juga mahal. Iya, Jadi iya, iya, bapak-bapak ngantri minyak solar gitu. Ibu-ibu minyak ngantri minyak goreng. goreng. Seimbang. Nah, terus di ini apa? Nah, akhirnya saya bergerak di pertanian dulu pertama itu. Oh, pertanian ya Jadi awalnya bikin ya. greenhouse, kemudian greenhouse-nya dikontrol segala macam ya. Terus itu Suhunya, tanamannya apa tuh temperaturnya. Kang? Hidroponik. Kalau tanamannya saya bunga. Oh. Bunga krisan. Jadi kebetulan di rumah Bapak di Cianjur kita punya pembibitan krisan. Nah, saya akhirnya bikin pembibitan krisan dengan metode kultur jaringan. Kemudian kita juga membibitkan di greenhouse yang udah dikontrol suhunya. Punten Kang, itu tuh yang bunga yang bisa dimakan nggak sih? Krisan ini? Krisan itu yang krisantinum Buat panas yang dalam. untuk teh itu ya. Ah, Nah, iya, itu. iya, itu Nah, ya, buat ya, betul. seperti dalam itu. gitu ya. Ya, tapi banyakannya untuk ini, untuk ucapan bela sungkawa yang Iya kemarin betul, meninggal karena Parodas COVID. teh. Iya benar. Kalau nggak, memang benar kalau di Indonesia agak lebih dipakai buat bunga hias ya Kang ya. Iya. Tapi kalau di Cina setahu saya itu lebih banyak dipakai Ke buat krisantinum, obat-obatan ya. gitu dia campuran minuman Iya. segala macam. Nah, itu anggrek sama krisan. Jadi saya mengembangkannya di sana dan itu lagi diurus sama adik, kebetulan adik saya kan Oke. orang pertanian. Nah, saya bergerak di sistem kontrolnya.
Nah kemudian teman-teman ngajakin bikin kandang ayam gitu Oke. di Banjaran. Oh ya udah ayo. Tapi sistem kontrolnya dari saya. Jadi kita bikin kandang ayamnya gini. Kita punya visi kalau kandang ayam 0.1 gitu ya. Tapi dalamnya 4.0. Uish. Saya bingung nih, 4.0 aja Nah, ayam itu udah. gimana nih yang Ya. nonton teh naon eta atuh Iya. cenah. Ya. Ayam aja Jadi gini 4.0. yang 0.1 ini kandangnya itu kandang seperti kandang umumnya Biasa masyarakat. yang ya, Jadi di dari daerah-daerah apa? gitu ya. Dari kayu, pakai bambu gitu ya. Pakai apa namanya sih? Si kawat-kawat. Pakai gitu. kawat-kawat. Iya. Jadi biar petani juga nggak kaget. Jadi biar sama. Tapi kalau misalkan kita bangun kandang yang standar gitu ya, ada kandang besi gitu ya, pakai besi WF, terus kemudian konstruksinya kayak di Borma gitu ya, itu besi WF itu. Iya. Kira-kira gitu. Nah itu konstruksinya kayak gitu kan orang juga, wah ini modalnya berapa? Besar, Petani ya, nggak akan betul, bisa pasti. gitu. Nah tapi sebetulnya mau kandang kayu, mau kandang bambu, mau kandang besi seperti itu ada standar yang namanya closed house. Jadi kandang modern itu disebutnya closed house. Oh, itu modern itu close house. Jadi closed house itu betul-betul ditutup. Di dalam itu betul-betul diatur suhu, kelembaban, kecepatan angin gitu ya. Itu semuanya diatur. Ayam apa nih, Kang? Nah, ayam itu ada dua macam, ada ayam broiler dan ayam petelur. Oke. Nah, kalau kita itu ayam broiler, jadi ayam pedaging. Ayam pedaging ya. Ayam Ya. potong lah kalau Nah, di ayam potong. pasaran bilangnya Ya. kan ya ayam potong. Nah, tapi sebetulnya untuk sistem closed house itu baik ayam petelur maupun ayam pedaging Sama ini itu sama ya. sebetulnya. sama sistemnya. Sama sistemnya kurang lebih sama. Nah, umumnya di Jawa Barat itu semua kandang itu kandang tradisional. Jadi Ya. kandang terbuka disebutnya. Nah, kalau kandang terbuka itu kalau ada yang naruh pupuk aja di samping kandang ayam tuh, itu ayamnya bisa mati semua. Oh, Jadi makanan itu juga Jadi jangan sembarang. akibat dari udara dari udaranya. luar, Udara gitu. gitu ya, ada udara Penguapannya karena pupuk kan karena dia itu menguap. pupuk kandang misalnya itu kan ada penyakit macam-macam ya, Iya, itu di kotoran iya, hewan kan, Iya. itu masuk ke kandang itu bisa mati semua. Iya. Jadi Pernah, memang Kang? sangat rentan. Pernah kayak gitu. Sering ya kalau Kalau di peternak-peternak. kandang-kandang terbuka Langsung. Sering banget terjadi terjadi seperti itu. Nah, terus kalau yang tadi saya tarik dengan yang Akang bilang bikin ya. Itu kan dengan apa namanya sistem yang baru itu pasti cost-nya akan lebih besar ya. Karena kalau misalnya yang tradisional lah kita sebutnya tradisional gitu yang kayu itu kan dia kayaknya orang-orang mah dengan mudahnya aja kadang-kadang mah kalau di daerah teu kudu meuli kayu nate ya asal ditancep gitu. Nah, itu kan cost-nya cukup besar ya Kang ya. Ya, jadi gini sebetulnya pasti ada tambahan kos karena Betul. kita tambah alat kontrol ya. Nah, hanya begini. Dengan adanya tambahan kos ini, jumlah yang bisa dipanen juga meningkat. Oh. Jadi Seimbang ya, dia. perhitungan kilogram per meter perseginya gitu, kalau kita menghitung kilogram per meter perseginya itu bisa naik, bisa sampai 50%, bahkan bisa sampai 2 kali lipat. Oh gitu. Ya. Itu tuh kan sorry kan ada yang 4.0 ya. Itu memang dari udara, dari kehangatan, dari makanannya. Terus emang ada kameranya di situ. Betul, memang ayam itu perlu kehangatan teh. Selain kita juga Selain kekebalannya, saya juga butuh kehangatan sebenarnya mah. ternyata ayam Iya. oge Pantes gitu aja ya. saya teh kayak ayam boleh kieu. Ya hangat saya tuh orang. Kepan, aduh. Iya, jadi betul, memang ayam itu perlu kehangatan, terutama di usia 1 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi Nah, kita ayam pasang itu- heater, ada pemanas ada gitu ya, penghangatnya ada gitu ya. penghangatnya. Gitu. Terus Nah, itu kan kayak sorry bentar saya potong. Kalau ayam itu kan dia ada batas usianya nih untuk potong gitu. Ayam tuh berapa lama sih kan usianya? Umurnya? ayam itu kita panen biasanya penjarangan di 28 hari, Oh, panen itu di 33 sampai 35 hari. Jadi hanya 1 bulan sebetulnya Enak peternak ya. ayam Ya, itu. cepat juga, Ya, memang nunggunya nggak cepat. lama. Itu termasuk potongnya juga 4.0. Kalau potong kita udah nggak Udah lepas dari masuk ke situ ya. sana, Nah, ya. lebih Jadi dari- itu lebih ada dari itu maintain ada kehidupannya RPA, dia. betul. Maintain kehidupannya dia. Itu ada RPA namanya. Nah, hasilnya gini, sistem kandang closed house atau sistem kandang modern itu perlu sistem kontrol. Karena kipas itu nyala sekian detik, mati sekian detik. Kalau suhunya sekian, kipasnya harus berapa kipas yang menyala gitu ya untuk menjalankan Oke. itu. Nah, itu perlu knowledge, perlu pengetahuan Iya. gitu. Betul, Nah, pastinya. petani-petani biasa kan nggak punya itu. Iya. Nggak mengerti itu. Nah, saya itu membuat satu program, satu sistem hardware dan software gitu dengan sensor-sensor
untuk membantu petani supaya dia tidak terlalu belajar terlalu jauh. Iya. Iya. Yang Sebatas penting, yang kepentingan yang dia. penting petani itu memperhatikan sistem sensornya, itu nyala dan bekerja gitu ya, nggak error, nggak ngehang atau apa gitu, udah biarkan aja. Mempermudah ya. Iya, jadi si petani ya cukup memperhatikan itu. Plus dia pakan kalau misalkan masih manual gitu ya, air minum. Nah itu Aku aja hanya memperhatikan itu. kebayangnya gini, mungkin nanti entahlah mungkin sudah juga. Jadi kita coba by phone aja Kang untuk peternakan ayam. Itu gimana Kang? Bisa Iya. nggak? Jadi Kayak memang pakai HP kayak aja mobil kan gitu. sekarang mah nyalain dari sini, nyalain kehangatan, AC, udah suhunya dingin, baru berapa. masuk ke mobil. Mobil sekarang kan kayak Kayak gitu. gitu. Jadi sampai jadi Betul. udah gede baru kita betul, jadi panen gitu kita kan. juga pakai sistem IoT, jadi pakai Internet of Things. Jadi memang Ya. kita bisa monitor Oke. di handphone. Cuma memang kita belum sampai ke sana, kita baru pengembangan di sistem kontrolnya. Nah rencananya memang tahun ini kita baru mulai koneksi ke IoT. Jadi setidaknya the real time gitu kita bisa tahu Aplikasinya jelas kondisi ya, ada ya di ada situ. kondisi di kandang itu seperti apa. Nah, sekarang gini kan kalau misalnya di Indonesia mah ibaratnya sorry to say kalau tingkat pendidikan tuh agak kurang terutama buat para petani, para apa namanya? Ya, mereka-mereka itulah apalagi kalau udah berhubungan dengan internet Betul. dan lain-lain gitu. Nah, kesulitan Akang saat ini apa sih untuk ibaratnya untuk memasarkan lah ya, untuk memperkenalkan itu teh apa aja sih kesulitannya? Selain internet di Indonesia juga kan tidak Semuanya. stabil itulah gitu. Ya ini juga saya alami. Jadi di kandang saya juga ternyata nggak ada internetnya. Jadi sinyalnya itu miskin gitu, miskin, miskin sinyal. Fakir sinyal banget di situ ya. Nah itu kan nggak bisa kita ke internet. Tapi yang paling utama adalah petani itu kan malas belajar ya, Nah, apalagi itu yang ya. udah sepuh gitu Iya, ya. heeh. Nah alat-alat yang ada sekarang, jadi saya itu bukan the first invention Iya, gitu, iya, bukan iya. yang menemukan pertama kali. Udah banyak peralatannya. Hanya peralatan yang ada sekarang itu pertama harganya mahal. Betul. Iya. Jadi untuk sistem yang cukup bagus gitu harganya satu unit itu kira-kira 11 jutaan. Bisa dicek di Tokopedia. Oh, oke boleh. Mungkin saya mau ternak gitu nanti ya. Nah gitu. Itu 11 harganya ya di atas 10 jutaan. Nah 10 jutaan itu pun itu harus dibarengi dengan pengetahuan dari petani. Ya, Karena setiap hari itu kontrolnya itu harus di-adjust. Oke. Harus disetting diatur setiap di- hari. ya. Nah, melihat seperti itu, saya membuat satu sistem kontrol yang itu satu kali Klik-klik setting ya. gitu, itu untuk sampai panen selesai. Oh, jadi dari awal sampai beres Ya, jadi udah dari awal sampai settingannya. beres itu settingannya sudah Jadi disesuaikan. petani itu hanya untuk ngecek aja Ya, gitu ya. itu ngecek kan ini ada pakan ngelihat. Paling si petani itu ini ayam kelihatannya kurang Sakit nyaman gitu. gitu ya. Nah, itu berarti misalkan harus di-adjust, mungkin itu adjust. Tapi itu pun biasanya kalau kita udah 1 kali 2 kali siklus gitu, siklus panen, itu biasanya udah ke hafal. memori semuanya Ya, gitu. udah Jadi hafal. udah tinggal nyalain aja, udah tinggal masuk gitu. Nah, itu udah seperti itu. Ayamnya udah berapa Kang sekarang? Saya populasi itu masih di 10.000 karena kita masih pilot ya. Rencananya kita mau tingkatkan di lokasi itu jadi 20.000 gitu. Biar ada economic scale. Jadi saya menghitung economic scale itu kira-kira di 10.000, di 8.000 sampai 10.000 itu kita udah masuk economic scale. Butuh berapa petani untuk 10.000 itu? Cuma 2 orang 2 sebetulnya. orang. Dengan Oke. sistem yang tadi itu Ya, ya, dengan karena nggak sistem perlu yang lagi tadi. ngecekin masuk, Iya. bolak-balik, Iya. ngelihat si ayamnya lagi gimana gitu. Lagi ya, apa? karena dari, nah, maksudnya kan kalau gini, saya ingat dulu zaman saya masih kecil, karena kakek saya itu peternak ayam telur tapi gitu. Jadi saya mah kalau pas kebetulan di Banjarmasin, kalau saya mudik itu seneng banget. Kalau Karena- bertelur ya. Karena gini. Sebenarnya mah ini mah akal-akalan kakek saya ya. Sok siapa yang Biar seneng. ini ngambilin telur terbanyak dikasih uang gitu ya. Daripada ngegaji orang ya. Kan ngambilin ayam. Cucu-cucunya. Kalau soalnya cucu-cucunya ngambilin Biar seneng gitu. juga. Tapi logatnya mah kayak logat Banjar ya. Kayak Banjaran. bukan Banjarmasin. Bukan Banjaran, ya, Banjaran. Tas lami. Oh ya, bentar. Gitu. Iya. Ya, siap. Nah, apa namanya? Kan kalau ayam teh kadang-kadang ada momen-momen tertentu terganggu oleh apapun dia kan ini Mudi.
apa namanya kayak yang makanya Iya. kenapa dibilang ayam. Kalau orang ayam teh kayak ayam gegerberan gitu ya. Nah kan ada saat-saat ayam teh yang nggak tenang gitu kayak gitu. Kalau pengen kawin juga kayak kucing gitu ya. Kucing juga kalau mau kawin kan agak-agak Saya belum pernah nanya sih Nanti ayam ayam saya kalau mau kawin kawin atau enggak gitu. Ya, ciri-cirinya kumaha sih Iya. begar gitu ayamnya begar. enggak, soalnya kan kalau broiler itu cuma 1 bulan. Jadi sebetulnya itu kehitungnya masih kecil, tapi memang badannya udah 2 kiloan ke atas. Gitu. Oh berarti kalau yang di Akang itu ayamnya ayam besar ya? Ya, yang jadi- tidak di bawah 1-2 kilo yang hari-hari gitu. Ya kalau hari-hari itu kan itu rawatannya bulan-bulan, jadi bukan gitu ya. bukan Beda ya? 35 hari. Itu yang disuntik itu apa sih Kang? Yang bikin dia gede gemuk itu? Nah, saya itu sampai sekarang belum pernah nyuntik ayam gitu ya. Dia emang sendirinya aja gemuk gitu. Selama kita berternak itu memang kita tidak pernah suntik ayam. Iya, berarti dari sistem yang Akang manage dengan sistem itu berpengaruh juga dengan besar ayam dan perkembangannya Betul. gitu ya. Jadi kita itu menjaga ayam itu nyaman gitu ya, penuh dengan kehangatan gitu. Ayam Tanpa aja di obat-obatan. Ya. Ini ayam yang 2 kiloan kan? Iya 2 kilo bukan 55 kilo itu mah beda. Si Ena pas giliran Kang, saya teh asa tertarik ya pengen jadi petani ayam gitu ya, pengen jadi peternak ayam, pengen ngeliat Aripek teh, Pak ini teh kayak gini nih ayah kacaan. Kenapa jadi 10 kamar? Kenapa jadi kamar ini? Iya, itu wah ini. tapi pengen jadi petani atau pengen jadi hayamnya? Hayamnya dihangatin. Saya hariwangnya teh gitu. Dari hawar-hawarnya teh agak gitu ya. Ya. Nah jadi kalau obat-obatan kayak gitu sebetulnya nggak terlalu, jadi justru vitamin. Kita ngasih vitamin. Makanan juga kali Ya ya. sama pakan. Nah pakan itu yang paling penting. Jadi pakan itu kan ada protein, ada karbohidrat dan ada vitamin sebetulnya. Jadi proteinnya dari kedelai, karbohidratnya dari jagung itu dicampur gitu ya. Nah tapi kalau kita sih beli sudah jadi gitu ya. Nah itu yang sangat mempengaruhi perkembangan ayam. Jadi pernah saya satu periode pakannya jelek. Jadi meskipun ayam banyak makan tapi beratnya nggak naik-naik. Oh gitu. Gitu. Nah Ditimbang jadi itu kan? berpengaruh. Kenapa? Tiap ayam ditimbang. Setiap hari ditimbang. Setiap hari Sudah ditimbang. layak potong atau belum gitu. Jadi ya, setiap hari kita melihat perkembangannya. Kalau misalkan ayam itu berhenti kenaikan gitu ya? berat badannya, Nggak naik-naik. berarti itu ada masalah. Ada masalah. Ya entah itu sakit gitu ya. Vitaminnya Ya. atau apa kurang Nah kalau gitu. sakit juga paling obatnya paracetamol. Oh, sama ya? Iya, kunyit sama air gula. Oh, jamu. Iya, jadi kalau misalkan ada nama penyakit yang cukup Hits di punya momok gitu ya bagi Iya. ini itu gumboro itu virus. Hmm. Nah tapi gumboro itu bisa diobati dengan air gula biasanya atau dengan kunyit. Gitu ya. Nanti kalau ayamnya sudah mulai demam itu biasanya dikasih paracetamol. Oke. Peluk gitu. Ayam aja diperhatiin ya. Iya. Oh iya ayam harus diperhatiin. Kok ayam nelayan mah? Aku mau ngomong ayam. Terus kan sekarang itu udah ada nih di mana-mana orang-orang jualnya tuh ayam bio something gitu ya. Terus ada ayam apa sih? Organik ada nggak? Organik yang kayak gitu. Nah, itu teh dari apanya sih dia? Nah kalau organik itu biasanya dari pakan. Nah, Nah kalau kita tidak bisa mengklaim pakan organik karena itu dari pabrik gitu ya. Nah kalau pakan pabrik kan kita nggak ngerti mereka seperti apa kecuali pabriknya mengklaim bahwa ini pakan organik gitu. Hanya memang pembuatan pakan ya pasti tidak jauh dari kedelai, jagung gitu ya dan vitamin. Hanya vitaminnya kan belum tentu organik. Betul. Gitu bisa jadi Iya. itu non organik gitu ya. Nah itu yang membuat berbeda. Kalau misalkan ada ayam organik biasanya memang dari pakan. Dari pakannya memang sudah diberikan pakan organik. Itu kalau pakan organik kita juga nyoba dengan teman-teman di Cimahi. Itu kita buat sendiri pakannya. Jadi dari bekatul, dari kedelai, dari jagung kita tumbuk, kita fermentasi gitu. Nah itu rasanya sama nggak sih Kang? Belum saya coba mereka. saya Harusnya mau Akang saya pengen mau nyoba ngomong jadi malu. Rasanya sama. Kebetulan saya belum pernah nyoba sereal. Iya, jadi saya belum pernah nyoba pakan ayam kayak gimana rasanya gitu kebetulan. Belum nanya lagi si ayamnya. Kamu enak nggak?
Tapi memang kalau beda sih tergantung ya. Jadi itu kadang persepsi gitu. Cuma kan kalau organik kita biasanya ingin hidup lebih sehat gitu. Ya, Nah, betul. itu kita Dan terutama mengembangkan kalau organik. orang yang sudah berpenyakit biasanya kan dia disarankan untuk yang organik. Ya, gitu karena biasanya. kita menghindari kimia-kimia meskipun vitamin, tapi misalkan ya saya nggak tahu, bukan orang farmasi juga, mungkin itu di-generate dari chemical gitu ya, Ya. mungkin itu bisa berpengaruh. Dan sebenarnya mungkin dari mulai ayam panen sampai potongnya pun beda ya. Kalau ayam yang organik, yang bio juga beda kan? Ya biasanya beda di umur. Tapi Jadi perkembangannya memang agak lama kalau yang ayam organik. motongnya, terus cara packingnya segala macam. Nah, itu kalau juga. ayam organik yang kita coba itu gini, kesulitannya itu kita tidak bisa mass production gitu ya. Kalau yang ini bisa 10.000, bisa 20.000 Itu hanya ekor cuma gitu. beberapa gitu ya. Kalau ini paling hanya beberapa kandang karena keterbatasan untuk membuat pakan. Gitu itu berat juga untuk membuat pakan. Oh, Nah, jadi kenapa nggak memilih untuk jadi organik? Karena kan sekarang udah banyak sekali tuh kan kayak sayur pun orang, saya terutama ya, saya udah mulai beralih ke sayur-sayur yang organik gitu. Kalau ada uang, ayam nanu organik. Kalau udah akhir bulan mah, ada saya tukang sayur potong biasa gitu kan. Udah mulai seperti itu. Iya. Kayaknya kalau misalnya tanggung gitu kan, kalau aku bilang mah, ya jadi atau sekalian. jadi gini Jadi ayam masalahnya supplier itu. saya beli gitu. Masalah organik itu sebetulnya bahan baku pakan yang sulit. Sulit ya. Ya. Kedelai aja udah susah nih di Ya, nah di sini. makanya saya sedang sama teman-teman sedang mencoba di kawasan pesisir Jawa Barat. Nah, kita punya tambak udang juga di sana. Kita lagi mengembangkan pertanian ini, nanam jagung, nanam kacang Untuk gitu ayam gitu ini ya. Di Ya, kebun untuk kita. untuk kepakan sebetulnya. Jagung Nyanyi nih. jadinya. Petani daripada plasma ini. Nah, soalnya gini, kalau apa namanya, ayam kan yang besar-besar itu biasanya masuknya ke restoran-restoran ya, terutama apa namanya, yang di atas 1 kilo itu pasti bukan rumahan ya Kang ya. Jadi gini, berat favorit ayam itu di 1,8 kilo. Kilo. Itu yang biasa kita beli di pasar. Nah, kalau lebih dari itu, orang Bandung khususnya, orang di Jawa Barat, kalau di Jawa Tengah udah masih oke. Itu nggak mau beli di atas 2 Ya. kilo. Jadi Ibu saya 2,2 begitu. itu juga nggak mau Iya. gitu. Nah, kalau di atas 2 kilo itu biasanya masuk untuk ini, untuk nugget, sosis begitu. Gitu Kenapa ya. nggak mau Kang? Saya juga nggak tahu ya, memang Kalau- Ageng teng gitu. Potongnya kan biasanya kalau yang 12. 1,8 itu kan bisa jadi 12. Ya, betul. Tapi kalau yang di atas Nanggung. 2, nanggung. Oke. Iya. Karena saya suka beli ayam. Karena kalau Disuruh. saya pedagang, kalau saya pedagang ayam. You know? Kalau saya suka Ya kan? merasakan ayam. Saya pecinta Ah, ayam. iya, iya, tahu. Yang di akuarium kayak gitu. Beda deh, makanya bener deh, ini mah sebenarnya teh ngomong tentang ayam dikasih kehangatan, udaranya Iya. harus pas, nanti kalau Vitaminnya. kedinginan, vitamin, bener ayam nu mana Iya. ini teh. Ada 2. Tulang lunak juga. Ayam tulang lunak. Agak melambai gitu tulang lunak. Iya, itu semenjak Jono jadi bencong kalau kata Kang Pidi mah. Iya. Iya. Nah, saya kalau di Jawa Barat nih, daerah mana sih Kang yang biasanya untuk udara, untuk lingkungan itu terbaik lah untuk beternak ayam? Sebetulnya di mana-mana bisa. Bisa ya. Cuma kesulitan itu kalau di dataran tinggi kayak di Ciwidey gitu ya, itu memang sulit. Di Banjaran aja kesulitannya itu karena ini terlalu dingin cuacanya. Jadi kalau terlalu dingin karena ayam itu harus penuh dengan Hangat. kehangatan tadi Iya. gitu ya. Nah itu untuk heaternya, untuk pemanasnya itu jadi lebih Harus mahal. Iya, Jadi jadi lebih kos mahal. untuk listrik dan lainnya lebih mahal. Ya, dan lagi. kita pemanas itu pakai gas biasanya. Nah, udah gitu gas mahal. Kemudian kita ganti solar. Solarnya nggak boleh dibeli gitu ya. Ya, karena itu subsidi, jadi harus beli Pertamina Dex. Wah, harganya juga jadi mahal. iya. Jadi Nah, nggak itu ada jadi lampu-lampu lagi ya Kang untuk penghangat? Atau sekarang Kalau pakai- lampu hanya untuk penerangan. Jadi Jadi nggak kalau bukan- kalau penghangat itu nggak Udah kuat. beda ya? Nggak kuat lampunya. Udah ini ya, udah kayak. Nah, bicara ini nih, ini di luar dari si perhayaman nih Kang ya. Iya, iya, Karena Akang kan bicara tentang solar energi segala macam pada saat di Sumba gitu. Iya. Kan kayak sekarang tuh di Indonesia udah mulai tuh orang beralih. Saya sendiri udah mulai berpikir kalau di depan saya investasi untuk listrik solar gitu ya, solar listrik gitu.
investasinya emang besar banget di depan gitu. Tapi kan ke depannya saya nggak perlu bayar PLN, nggak perlu bayar apa gitu. Nah, saya Ben bertanya nih sebagai orang yang ini dan Akang sebagai orang yang expert di bidang itu gitu. Di Indonesia itu apakah stabil nggak sih kalau kita pakai itu gitu kan? Ya, jadi gini, kalau itu bisa saya jawab dengan pasti karena gini, saya itu dulu jadi tim leader untuk studi rooftop solar PV, untuk solar PV panel surya atap, itu dengan NREL itu LAPI-nya Amerika, sama LBNL itu Lawrence Berkeley National Laboratory di Amerika juga. Jadi kita satu tim itu melakukan studi tentang solar PV. Jadi Indonesia rata-rata sinar matahari itu hanya 3 jam. Nah, jadi 3 jam per hari. Kita rata-rata 1 tahun ya, jadi bukan 1 hari. Jadi 3 jam per hari itu kita harvest energi dari solar. Nah, dengan harga sekarang 1 kilowattnya itu kira-kira 18 sampai 20 juta. Gitu ya, 1000 watt panel PV tanpa baterai gitu ya, karena panel atap itu tidak menggunakan baterai. Betul. Itu kalau saya hitung-hitung kita masih belum bisa nutup modal gitu. Kalau kita berpikirnya tentang balik modal gitu, apakah bisa menghemat atau enggak. Memang bisa menghemat, tapi penghematannya itu tidak cukup untuk mengembalikan modal gitu. Tapi kalau kita niatnya adalah untuk climate change gitu ya, kita peduli dengan global warming, kita pengen punya energi yang lebih bersih, itu mungkin masih masuk ke situ. Karena kan sekarang perumahan-perumahan yang baru nih Kang ya, terutama kayak di Jakarta, di BSD gitu, itu tuh mereka klaimnya setengah dari rumah itu dia udah mulai ada sistem itu gitu loh. Apakah itu di depan, apa di carportnya misalnya kayak gitu dengan sistem seperti itu. Nah, itu tuh apa itu tadi berarti kalau di Indonesia masih belum bisa tercover ya untuk itu. Ya, masih belum bisa tercover, tapi sebetulnya dengan spending 20 juta gitu ya. Ada panggilan? Ya, bukan, ini alarm. Dengan spending kita 20 juta, itu kan sama dengan harga handphone sebetulnya. Ya, kalau handphone kita untuk apa? Untuk komunikasi dan kadang juga kita nggak perlu yang 20 juta juga. Betul, gitu ya. Ya paling 19 juta lah gitu. Beda tipis. Katanya kita bisa menambah obat. Iya. Menang teh banyak. Beli pecel ayam banyak. Iya, benar-benar. Minyak juga. Balik deh ke minyaknya segala curcolnya minyak. Gedung antri teh. Ya, tapi kita kalau di panel surya atap itu kita ikut berperan serta untuk untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Betul. Jadi ada passionnya gitu di situ. Cuman Jadi nggak ada ya. salahnya kita pasang itu gitu ya. Kalau 1 kilowatt hanya 20 juta. Nah, tapi kalau kita berpikirnya finansial ya memang belum secara finansial. Tapi sebentar lagi gitu ya ada teknologi-teknologi baru solar PV. Itu kayak misalkan perovskite. Jadi perovskite itu teknologi baru, bahannya organik PV gitu. Nah, itu punya efisiensi yang lebih 2 kali lipat dari yang sekarang gitu ya. Yang sekarang kan monokristalin, polikristalin. Nah, itu kalau misalkan itu sudah masuk dan sudah diproduksi massal, di Amerika sebetulnya sudah ada pabriknya, udah mulai produksi mereka gitu. Nah, kalau misalkan itu sudah masuk, itu menjadi secara finansial juga menarik. Jadi bukan hanya kita terjun sebagai berpartisipasi untuk mengurangi emisi gitu ya, tapi itu juga menarik secara finansial. Secara fungsional juga lebih bagus berarti otomatis ya. Betul. Dari secara yang fungsionalnya ini. lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Karena kalau yang sekarang secara fungsional pun kita nggak bisa klaim bahwa itu stabil terus. Gitu Ya, kan, kalau PV itu disebutnya intermittent, jadi memang nggak akan stabil. Nggak akan stabil. Ya, memang nggak akan stabil. Jadi berarti tetap kita harus ada cover untuk si listrik normal gitu makanya ya. itu panel surya atap itu terkoneksi ke PLN. Oh. Jadi ketika nggak ada matahari, listrik PLN masuk. otomatis Ketika PLN. mataharinya tinggi, kita malah ngirim listrik ke PLN gitu. Jadi itu bolak-balik gitu. listriknya. Ya. Nah, kalau misalkan kita terlepas dari sistem PLN, maka kita harus menggunakan baterai. Iya. Gitu. Karena di Belanda itu udah hampir Semua? nggak semua sih, udah hampir beberapa orang gitu, bukan beberapa orang, udah banyak yang mereka memilih untuk invest di itu. depan gitu dengan harga yang memang cukup mahal, tapi ya mereka tetap pakai itu gitu Ya. mungkin. Tapi ngomong-ngomong masalah PV gitu ya, itu sekarang udah jauh lebih murah. Ya, jadi kalau batu bara, kontrak PLN dengan pembangkit batu bara itu $0.06 per kWh. Per kilowatt hour-nya itu $0.06.
Dengan PV itu kayak misalkan Masdar bangun di Cirata itu hanya 3, sekian US dollar. Oke. Jadi hampir udah setengahnya lebih lah ya sedikit daripada batu bara sebetulnya. Jadi yang PV ini sebetulnya nanti ke depan itu akan menjadi digunakan teknologi yang jadi semakin teknologi. trending dan akan semakin murah gitu. Jadi harga baterai udah turun jauh dari 10 tahun belakangan ini aja. Baterai Jadi udah. ya 10 tahun belakangan ini saya ngurus project-project PV itu dari yang harganya beberapa juta US dollar itu turunnya jauh. Gitu. Makin menurun. Ya, makin menurun. Iya, makanya saya tuh berpikir buat itu kayak di rumah gitu ya kan, karena pertama anak saya teknik lingkungan yang anaknya mulai idealis dengan lingkungan itu ya, dengan plastik lah segala macam di rumah. Aware gitu. ya, Udah masalah. mulai aware seperti itu. Nah, dia udah mulai mah coba gini gitu kan. Nah, dan saya pikir juga kalau di Bandung ini kan sepanas-panasnya Bandung cuma siang doang gitu yang kita butuh AC, sehingga untuk listrik besar pun kita tidak terlalu spend setinggi di Jakarta atau di Surabaya gitu kan. Nah, itu apakah efektif nggak sih Kang kalau memang untuk itu? Kalau efektif ya. Jadi misalkan gini, ini 20 juta lah gitu ya. Harus modal gitu. Tapi ya kira-kira uang balik ya 15 juta balik sebetulnya gitu. Kan kalau saya menghitung itu ini internal rate of return-nya berapa Ya, gitu ya, kan pastilah. financial analysis segala macam. Tapi sebetulnya kita keluarin 20 juta, 15 juta ini dari penghematan PLN selama betul. misalkan 8 tahun atau 7 tahun. Ya sebetulnya udah oke juga Oke, juga gitu. sih sebenarnya, dan itu Iya. masih dipakainya sampai long lasting terus Iya, gitu. dan Tidak itu hanya pas bisa balik modal doang. bisa 10-15 ya. tahun ke Iya, depan heeh. juga masih bisa Tapi kan kepake. maksudnya kalau dihitung-hitung per bulan, sebulan tuh ya kalau emak-emak tuh Kang ya 200.000 kayak Kaharti Listrik. kan. Nah, kira-kira ya penghematan sekitar segitu. Segituan Jadi kan, iya, makanya. jadi sekitar 30% lah dari apa yang biasa kita spending ya. Kalau kita spending 1 juta misalkan, Jadi- ya penghematannya bisa 300.000. Dan Gitu. global warming ya. Ya, Ya. dan kita ikut berperan aktif, berperan serta dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Oke. Iya, Gitu. Itu makanya luar biasa itu. sebetulnya. Aduh, dapat ilmu nih. Aku Ya. ya. Saya teh selain ayam tertarik sama itu karena sistem yang akan pakai teh si solar itu ya untuk Ya. penghangat orang ngomongnya Penghangat lagi. penghangat ayam Nggak jauh-jauh gitu ya dari penghangat. pakai itu semua, jadi saya sangat lebih tertarik malah dengan itunya ya, karena sekarang kita bicara tentang global warming, tentang apa aturan-aturan di Indonesia pun udah mulai harus plastik dikurangi segala macam kan, itu ilmu juga nih buat para viewers ya yang kita ini gitu. Kayaknya kita nanti Oke. kapan-kapan kudu ngundang lagi nih Iya, ya. dan bawa ayamnya Bahasannya ya. tetap tentang itu Bawa lebih. Bawa ayam. Oh, bawa ayamnya ya. Ya enggak, kita biar nyoba. Kamu enak enggak? Pertanyaan itu belum selesai. Bawa ayam, saya butuh supplier ayam loh sebagai pedagang ayam. Kayaknya cukup lah Kang, kita Ya, kalau terima terus kasih ini banyak. berjam-jam nih nggak beres-beres. Saya mah orangnya orang yang suka Ngobrol terus suka kayaknya. ngobrol dan saya curious orangnya. Pertanyaan terus gitu ya. Terima kasih Kang. Terima Makasih kasih ya, banyak, Kang terima Bayu. kasih Teh Dedes, terima Makasih kasih Teh Anti semuanya. ya. Sama-sama. Viewers, sampai ketemu lagi kita dengan teman-teman dari SMA Negeri 1 Bandung. Pakai negeri ya? Pakai Pakai negeri ya. negeri, Oke, ya. beda dengan SMA swasta. Di sini nanti ada swasta gitu. SMA Negeri 1 Bandung Iya. dengan topik-topik yang baru. Oke, Oke, bye-bye. dah. Bye-bye. Dari awal? Ya. Ya, Dari viewers. Hai Oke. viewers kayak gitu. Dari awal. Oke, Oke. ready, go.